87,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga. Bismillahirrahmanirrahim. Stop stunting. Wujudkan generasi berencana dengan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, pemenuhan gizi dan pola hidup sehat. Saya Dr. Gigi Haja Hasna Syamars, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, mengajak semua kader PKK dan kepada semua keluarga di Kabupaten Baru. Rencanakan masa depan dan kehidupan berkeluarga menuju generasi emas untuk masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Mari Ki, cegah stunting melalui pendewasaan usia perkawinan bagi remaja. Jangan Ki lupa kegiatan bina keluarga balita dan posyandu. Ingat, patuhi protokol kesehatan dengan tetap melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam BKKBN, berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Saudagar Iga dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk hari ini kita bertemu lagi di Bincang-Bincang Santai. Tentunya dengan tema kita cegah stunting pada ibu hamil. Ya, dan perlu kami sampaikan bahwa acara Bincang-Bincang Santai ini terselenggara atas kerjasama pemerintah Kabupaten Baru melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinas PMD PPKB P3A Kabupaten Baru dan Humas IKP Dinas Kominfo SP bekerja sama dengan Iga Radio, radionya Saudagar Iga. Saudara Iga dimanapun Anda berada, ini kita ketahui bahwa stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan anak stunting bukan hanya terganggu pada pertumbuhan fisiknya atau bertubuh kerdil atau pendek saja, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya, yang mana tentu akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, produktivitas, kreativitas di usia-usia produktif. Ini salah satu bentuk pemerintah atau fokus pemerintah saat ini adalah pencegahan stunting dengan tujuannya agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal. Dan olehnya itu Radio Iga Baru bekerjasama dengan Dinas PMD PPKB P3A Kabupaten Baru melakukan talk show atau bincang-bincang santai terkait dengan stunting. Tema kita adalah cegah stunting pada ibu hamil. Ya, kita perkenalkan dulu narasumber kita pada sore hari ini, tentunya yang telah hadir di studio. Kita sapa dulu Ibu Haja Nurwahida SST MKes. Beliau adalah Ketua IBI Ikatan Bidan Indonesia Cabang Baru. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa mungkin dekat-dekat Ki, tabe. Iya. Apa kabar Ta ini? Alhamdulillah baik. Ya, sehat-sehat. Sehat-sehat. Meskipun kayaknya cuaca lagi hujan ini. Hujan deras. Iya, namun menyempatkan Ibu ke studio. Ya, kami ucapkan terima kasih ini Ibu. Ya, dan Ibu Haja Nur Wahida ini adalah Ketua
IBI. Ya, Ketua Ikatan Bidan Indonesia cabang baru. Oh Cabang. iya, sudah berapa tahun atau sudah Ini menghampiri selesai periode pertama. Oh, Jadi periode 2018-2023. Jadi iya. berakhir tahun ini. Oh, insyaallah. berakhir. Iya. Iya, ini kan temanya kita akan bincang-bincang terkait dengan stunting. Ya. Iya, mungkin bisa memberikan pendahuluan lah kepada Saudagar IGA dimanapun Anda berada saat ini. Apa itu peran daripada IBI atau Ikatan Bidan Indonesia khususnya dalam rangka penurunan angka stunting di Kabupaten Baru. Mungkin bisa memberikan pendahuluan dulu. Iya, Tabe. Ya, makasih. Saya sebagai Ketua Ikatan Bidan Indonesia cabang baru, yang kita ketahui ini sedang digalakkan itu penurunan stunting. Penurunan stunting ini peran bidan sangat diperlukan karena kita ketahui bahwa sesuai dengan Undang-Undang Kebidanan tahun 2019 nomor 4 bahwa peran tugas bidan adalah memberikan pelayanan kepada ibu dan anak, reproduksi perempuan dan pelayanan KB. Jadi salah satunya yaitu pelayanan kepada ibu dan anak. Jadi memang sasaran dari penurunan stunting ini adalah mulai dari calon pengantin, ibu hamil, ibu persalinan, ibu bersalin, ibu nipas dan balita. Jadi di sini kita terfokus pada ibu hamil. Jadi bagaimana peran bidan dalam penurunan stunting. Sekarang ini tim pendamping keluarga ini termasuk salah satunya dilibatkan adalah bidan. Kita ketahui bahwa bidan adalah yang pertama memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu kan apalagi teman-teman kami yang di desa. Jadi dari 448 anggota kami di cabang baru, ada beberapa teman yang memang jadi bidan desa, jadi direkrut kembali untuk jadi tim pendamping keluarga. Baik, untuk Saudagar IGA dimanapun Anda berada, ya, jadi ada lebih dari 448 anggota yang termasuk dalam pendamping keluarga ya. Tidak semua. Oh, jadi tidak semua, jumlah bidang yang di baru 448. Iya. Dari 12 pelayanan kesehatan yaitu 12 puskesmas dan satu rumah sakit. Jadi semua tercover jumlahnya di situ. Dari sekian banyak, dari setiap puskesmas ada sekitar 4 atau 5 sebagai tim pendamping keluarga, termasuk dengan kader PKK dan kader posyandu yang dilibatkan. Jadi 3 memang pendamping keluarga untuk bagaimana mendampingi ibu selama mulai dari calon pengantin sampai dia sampai bayi anaknya umur 59 bulan, jadi balita. Jadi didampingi minimal 8 sampai 10 kali pendampingan. Jadi sekarang kan ada aplikasi LCMIL, jadi elektronik itu yang siap nikah siap hamil. Jadi mulai di situ didampingi oleh yang 3 pendamping itu. Iya. Dan dalam bentuk pendampingnya seperti apa Ibu tuh, Bu? Kalau seumpama ini yang calon pengantin. Iya. Kalau pendampingannya karena ada aplikasinya, jadi mulai di ini kerjasama dengan PUA melibatkan beberapa bahwa lintas sektor siapa yang mau calon pengantinnya, ada data, memang ada di aplikasi data-datanya calon pengantin pria dan wanitanya. Jadi di situ dilihat, mulai dari di situ diperhatikan bagaimana kesehatannya ini yang akan nantinya siap hamil. Jadi calon pengantin kan nantinya akan siap hamil. Jadi mulai dari calon pengantinnya
bagaimana sudah mulai diperiksa kesehatannya, apakah memang ibunya layak nanti untuk hamil. Jadi misalnya kalau dideteksi ada beberapa kondisi yang tidak memungkinkan, akan dirujuk. Jadi betul-betul diperhatikan mulai dari calon pengantinnya. Ya, biasanya ini kan ada beberapa mungkin dari calon pengantin ini yang agak lambat mungkin memeriksakan ke puskesmas, ya calon pengantin. Biasanya baru mungkin sisa 1 minggu atau 3 hari mau menikah baru ke puskesmas. Ada kayak yang kita dapat begitu? Ya, memang saya lihat di masyarakat rata-rata nanti kalau 1 minggu lah, paling lama barangkali baru diketahui bahwa dia akan menikah. Tapi kan selama ini kan aplikasi sudah berjalan 1 tahun lebih barangkali ini, jadi sosialisasinya sudah lama. Jadi mungkin yang dulu-dulu itu masih nanti mau menikah baru diketahui, tapi dengan sosialisasi yang sudah merata di setiap kecamatan, desa, kelurahan, barangkali ini sudah lebih memaksimalkan ini aplikasi ini, karena sebenarnya 3 bulan sebelum pernikahan menikah, itu sudah terisi itu aplikasi, ya, karena betul-betul dicek kesehatannya, ya. Berarti 3 bulan sebelum menikah harus memeriksakan ke puskesmas. Iya, harus dideteksi. Pendeteksian. Jadi nanti dia siap, bagaimana nanti untuk siapnya hamil. Jadi itulah gunanya dibentuk tim pendamping. Jadi betul-betul mendampingi, kan dilibatkan ada kader, ada PKK. Jadi maksudnya yang langsung ke masyarakat. Jadi kan dia tahu pasti keluarganya atau tetangganya, ya. Kalau seumpama Ibu kan ini terdeteksi, kan sudah pemeriksaan, kan di aplikasi itu LC-Mil. Kalau seumpama didapat bahwa ini rawan atau apakah istilahnya itu Bu? Kalau dia faktor resiko. Resiko ya. Ada. Resiko terkena stunting atau apakah istilahnya? Faktor kan resiko. Ada beberapa item yang diperiksa, misalnya HB-nya apa, dideteksi. Jadi misalnya kalau perlu dideteksi ada kemungkinan resiko, ini kan dirujuk. Makanya ada tim kesehatannya, ada bidan, Jadi bidan yang merujuk misalnya ke sarana kesehatan, Katanya ada juga pemberian vitamin atau apa kayak kalau yang seumpama FE ya. Zat besi. Iya, zat besi. Jadi pemberian zat besi karena sebelum hamil, kita katakan kalau hamil itu jadi sebelumnya hamil harus mendeteksi bahwa apakah calon pengantin ini tidak anemia, artinya kurang sel-sel darah merahnya, bukan kurang darahnya, sel darah merahnya. Jadi nanti di kehamilan kita katakan bahwa di kehamilan itu meningkat untuk sel darah merahnya itu sampai 25% karena akan ada janinnya. Jadi sebelumnya itu memang harus normal HB-nya ibu. Iya. Kalau seperti apa ini kalau yang seumpama ibu hamil ini? Seperti apa yang tergolong sehat dan terhindar dari stunting? Mungkin bisa dijelaskan apakah harus rutin berolahraga kah atau apa gitu? Jadi selama hamil kan kita ketahui bahwa proses perkembangan anak itu dimulai dari 1000 hari pertama. 1000 hari pertama kehidupannya. Jadi umur kehamilan sampai umur anak 2 tahun. Jadi di masa kehamilan itu betul-betul harus pemeriksaan mendeteksi faktor resiko. Jadi betul-betul pemeriksaan yang teratur, makanya ada pendampingan. Jadi kalau mengetahui bahwa ibunya hamil, harus betul-betul memeriksakan pemeriksaan kesehatan teratur, mendeteksi bagaimana asupan gizinya, karena di situ asupan gizi ibu hamil. Jadi bukan cuma asupan gizi, bagaimana emosionalnya ibu, karena akan mempengaruhi kehamilannya. Jadi betul-betul karena janin yang sehat akan
ibu yang sehat akan melahirkan janin yang sehat. Jadi pemeriksaan kehamilan teratur sekarang digalakkan bahwa dulu minimal 4 kali, sekarang jadi 6 kali pendeteksian. Jadi 6 kali itu 2 kali ke dokter, jadi di USG. Jadi ada namanya trimester pertama, kedua, ketiga. Jadi di trimester pertama itu 0 sampai 12 minggu. 12 minggu artinya 3 bulan. Jadi betul-betul diperiksa di situ mulai dari tinggi badannya, berat badannya, tensinya, jadi diperiksa semua HB-nya dan dideteksi melalui USG. Jadi kalau pendeteksian USG untuk menentukan apakah sudah betul-betul terbentuk pada umur 1 sampai 3 bulan itu, pembentukan janin harus sudah lengkap. Jadi kalau ada faktor-faktor risiko bisa dirujuk ke sarana yang lebih ini, ke dokter ahli, karena kan di puskesmas itu sudah ada semua USG. Jadi dokter umum sudah bisa semua USG. Jadi sudah di setiap puskesmas, beberapa puskesmas ini sudah dilatih di dokter objin untuk pendeteksian melalui USG. Jadi sekarang 6 kali minimal 6 kali pemeriksaan selama kehamilan. Jadi ya ya, dan ini mungkin ada tips atau upaya mencegah stunting ini. Kan tadi dibilang ada tablet tambah darah ya, TTD, iya, zat besi. Ini mungkin ada upaya pencegahan melalui ini. Apa upaya pencegahannya itu, Bu? Kalau yang ini dengan meminum tablet penambah darah. Oh iya. Pada trimester pertama tadi, pada kehamilan 0 sampai 12 minggu itu pembentukan sel-sel jaringan otak sudah harus berkembang, terbentuk di situ. Jadi asam folat namanya. Asam folat yang pertama dibutuhkan. Asam folat itu kalau dari makanan itu biasa bayam, sayur-sayuran hijau, dari apokat. Jadi itu semua perlu dikonsumsi untuk ibu-ibu hamil. Dan kebanyakan biasa di masyarakat itu kan kalau umur kehamilan baru sampai 12 minggu itu biasa ada mual muntah. Biasa kejadian di masyarakat mual muntah. Memang karena menurut ilmu kedokteran bahwa peningkatan hormon, ada namanya hormon ACG yang menimbulkan, tapi kan itu hormon diperlukan untuk pembentukan janin di dalam rahim itu, tapi menimbulkan mual dan muntah. Makanya dideteksi kalau muntahnya berlebihan itu harus dirujuk, karena kalau muntah berlebihan asupan gizi yang masuk kan tidak bagus. Ya, jadi asam folat pada trimester pertama itu yang diperlukan. Jadi bagaimana gizi ibu hamil, petugas gizi memang yang menjelaskan bagaimana gizi yang seimbang. Jadi yang gizi yang seimbang untuk ibu-ibu hamil. Jadi pada trimester kedua, ketiga itu memang zat besi. Jadi minimal dalam kehamilan itu program pemerintah 90 biji itu Fe, zat besi yang harus dia minum ibu. Jadi sudah termasuk di dalamnya asam folat yang program pemerintah. Jadi tidak lagi dipilah-pilah, oh ini asam folat, ini zat besi, karena sudah termasuk memang asam folat di dalam EP itu, yang verum zat besinya. Iya, baik Ibu, kita tahan dulu, kita akan break dulu. Jadi untuk Anda, Saudagar IGA dimanapun Anda berada, untuk mencegah stunting pada ibu hamil, tentunya bumil sehat dan terhindar dari stunting. Jangan kemana-mana, tetap saja bersama kami. Kita akan kembali lagi menemani Anda di Bincang-Bincang Santai. Bismillahirrahmanirrahim. Stop stunting. Wujudkan generasi berencana dengan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, pemenuhan gizi dan pola hidup sehat. Saya Dr. Gigi Haja Hasna Syamars, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, mengajak semua kader PKK dan kepada semua keluarga di Kabupaten Baru, rencanakan masa depan dan kehidupan berkeluarga menuju generasi emas
untuk masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Mari Ki cegah stunting melalui pendewasaan usia perkawinan bagi remaja. Jangan Ki lupa kegiatan bina keluarga balita dan posyandu. Ingat, patuhi protokol kesehatan dengan tetap melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam BKKBN, berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Stop stunting. Wujudkan generasi berencana dengan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, pemenuhan gizi dan pola hidup sehat. Saya Dr. Gigi Haja Hasna Syamars, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, mengajak semua kader PKK dan kepada semua keluarga di Kabupaten Baru. Rencanakan masa depan dan kehidupan berkeluarga menuju generasi emas untuk masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Mari Ki cegah stunting melalui pendewasaan usia perkawinan bagi remaja. Jangan Ki lupa kegiatan bina keluarga balita dan posyandu. Ingat, patuhi protokol kesehatan dengan tetap melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam BKKBN, berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara Riga dimanapun Anda berada, masih tentunya bersama Alil menemani Anda di acara Bincang-Bincang Santai. Ya, tentunya kita dengan tema cegah stunting pada ibu hamil ya. Dan saudara Riga dimanapun Anda berada, mungkin saat ini kita akan melanjutkan lagi. Dan waktu saat ini di studio sudah pukul 15:23. Ya, mungkin selanjutnya Bu Haji, ini terkait dengan masih stunting kita cerita ini. Ya, apalagi kalau ibu hamil ini. Ya, seperti apa asupan yang harus dipenuhi ini saat hamil Ibu? Ya, mungkin bisa dijelaskan, Tabe. Ya. Yang intinya itu asupan yang gizi yang beraneka ragam. Jadi tidak harus bilang yang mahal-mahal, tapi yang jelasnya beraneka ragam, ya kan? Maksudnya beraneka ragam, ada energinya, karbohidratnya, lemaknya, maksudnya lauk pauknya, nah ada karbohidrat nasinya, lauk pauknya, jadi beragam. Jadi itu intinya beraneka ragam. Jangan misalnya karbohidrat saja sama protein, jadi betul-betul beraneka ragam. Ada buahnya, jadi semua harus itu prinsipnya beraneka ragam. Jadi ada juga pesannya. Jadi setiap ibu hamil jangan sampai dia merokok, minum minuman alkohol. Jadi minum yang bersoda juga. Jadi aktivitas, jadi biar masa hamil ada juga aktivitas. Jangan bilang hamil tidak boleh bergerak. Terkadang orang itu kalau hamil jangan bergerak katanya, padahal harus ada aktivitas fisik. Jadi apalagi ada namanya itu digalakkan di puskesmas itu kelas ibu hamil ada senam hamil. Senam hamil. Jadi bagaimana itu Bu, yang kalau yang masih muda janinnya? Oh, kalau yang umur yang saya bilang tadi yang trimester pertama 1-3 bulan itu memang aktivitas fisik tidak boleh berlebihan, tidak seperti yang sudah mau menjelang kelahiran. Ada memang senamnya supaya untuk bagaimana dia untuk kelancaran persalinannya, juga untuk emosionalnya juga ibu itu perlu, bukan cuma
asupan gizi yang bagus, emosionalnya ibu, bagaimana peran suami dan keluarga untuk ibu hamil itu. Jadi itu juga yang menentukan. Terkadang bagaimana asupannya bagus tapi emosionalnya ibu tidak bagus, akan berpengaruh juga ke janinnya. Jadi itu semua. Jadi asupan gizi yang seimbang, emosionalnya harus stabil, jadi moodnya ibu, sama dukungan keluarga, aktivitas fisik. Iya, dukungan suami perlu ini. Ya, apalagi suami pendamping. Jadi setiap seharusnya setiap melakukan pemeriksaan kehamilan, ya suaminya juga harus ikut, karena di dalam pemeriksaan kehamilan itu ada namanya temu wicara. Jadi kita bukan cuma pemeriksaan fisiknya ibu saja, harus ada temu wicara namanya. Temu wicara kepada, apa itu maksudnya temu wicara? Temu wicara ke keluarga, ke ibunya dan keluarganya yang mendampingi dia datang untuk memeriksakan kehamilan. Jadi menjelaskan keadaan ibunya, harus dijelaskan ke keluarganya juga bagaimana proses-proses kehamilan ini, karena tidak mudah, ada perubahan-perubahan yang dialami ibu, mulai dari perubahan fisiknya, emosionalnya. Jadi suami harus betul-betul tahu, mengerti keadaan ibu ini. Jadi temu wicara, menjelaskan juga, apalagi kalau sudah menjelang kelahiran, harus tahu di mana dia nanti melahirkan. Ada jika yang pendonornya memang itu pendonor darah, karena kita kalau melahirkan kan banyak mengeluarkan darah, jadi harus siap juga pendonor darahnya. Jadi beberapa yang dijelaskan ke keluarganya juga, selain ibunya dan keluarganya. Jadi itu yang utama. Iya, dari apa yang disampaikan tadi Ibu, dari awal semester pertama ya? Trimester ya? Iya. Bukan semester. Tri berarti 3. Iya. Iya. Iya, trimester ya. Trimester. Iya. Kemudian ini kan ada beberapa penyebab stunting ini. Di antaranya tadi disampaikan juga bahwa kalau apa-apa semua itu yang penyebab stunting sebenarnya Ibu. Ya, kita katakan pengertian stunting gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi bagaimana penyebab dari stunting tersebut? Ya, dari mulai pertama gizinya ibu, asupan gizinya ibu hamil. Jadi di dalam kehamilannya itu bagaimana ibunya harus sehat supaya janinnya juga sehat. Jadi itu penyebab utamanya mulai dari asupan gizinya, asupan gizi. Jadi dan pendeteksian. Jadi kalau ada faktor resiko, segera mungkin dicegah. Ya, misalnya kalau sudah diketahui ada risiko, ya secepatnya dirujuk supaya betul-betul tidak terjadi gangguan di dalam janin. Makanya tadi ada USG lagi, tambahan dari pemeriksaan kehamilan yang 6 kali. Iya. Iya. Apakah pernikahan dini termasuk banyak resikonya? Ya, pernikahan dini kan umur remaja itu sudah menikah. Iya. Jadi umur remaja itu 12 tahun sampai 24 tahun. Jadi di umur itu dia menikah, berarti pernikahan dini. Iya. Jadi kalau sudah menikah artinya sudah dia dewasa. Jadi kita ketahui masihnya alat reproduksinya ini belum matang. Iya. Untuk dia siap hamil, namanya dia masih membutuhkan asupan untuk pertumbuhan. Ini kan masih anak namanya, pertumbuhan dan perkembangan anak ini. Ditambah lagi nanti kalau dia kan kalau menikah nantinya akan hamil. Iya. Hamil ada lagi janin di dalam yang perlu asupan dari ibunya. Jadi dia akan mengambil asupan yang mestinya dibutuhkan untuk ibunya, diambil di anaknya. Jadi itu yang pernikahan dini. Makanya dicegah pernikahan dini, karena itu yang tadi saya jelaskan bahwa asupan gizi semestinya untuk ibunya. Akan janinnya jadi sedikit asupan untuk janinnya, karena untuk ibunya dan janinnya, karena ini masih masa pertumbuhan juga ini anak. Iya, masih masa pertumbuhan. Ya, jadi itu dilarang sama pemerintah untuk menikah. Iya, ada batasnya. Ya. Karena selain belum matangnya organ reproduksinya, juga emosionalnya juga. Iya. Ya, emosionalnya yang belum stabil. Iya, namanya masih remaja. Iya. Usia remaja. Iya, mungkin ada tips untuk
mencegah stunting ini bagaimana Ibu? Mungkin ada tips-tips dari kita ini selaku Ketua IBI Ikatan Bidan Indonesia Cabang Baru. Ya, tipsnya barangkali ini kan mulai dari awal ya, karena kan persiapan hamil dan melahirkan itu tidak pada saat hamilnya saja. Jadi himbauan kepada masyarakat, janganlah terjadi pernikahan dini juga ya. Itu yang utama, pernikahan dini, karena usia dini masih remaja, mestinya dia masih mau bertumbuh dan berkembang ini anak. Sudah dinikahkan dan nantinya akan dia hamil, masih masa pertumbuhan, ada lagi janinnya untuk asupan gizinya. Terus betul-betul kalau misalnya sesuai program pemerintah, nanti dia siap hamil, pada masa kehamilannya ini perlu memang pendampingan untuk bagaimana dia memeriksakan kesehatannya selama kehamilannya, untuk mendeteksi adanya resiko. Jadi kalau terdapat resiko, akan penanganan yang lebih awal akan memungkinkan terjadinya kelainan di janin yang akan dilahirkannya. Jadi itu. Iya. Baik saudara Rika dimanapun Anda berada, mungkin sebelum kita lanjut lagi kita akan break, dan jangan kemana-mana, tetap saja bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Stop stunting. Wujudkan generasi berencana dengan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, pemenuhan gizi dan pola hidup sehat. Saya Dr. Gigi Haja Hasna Syamars, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, mengajak semua kader PKK dan kepada semua keluarga di Kabupaten Baru, rencanakan masa depan dan kehidupan berkeluarga menuju generasi emas untuk masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Mari Ki cegah stunting melalui pendewasaan usia perkawinan bagi remaja. Jangan Ki lupa kegiatan bina keluarga balita dan posyandu. Ingat, patuhi protokol kesehatan dengan tetap melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam BKKBN, berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Stop stunting. Wujudkan generasi berencana dengan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, pemenuhan gizi dan pola hidup sehat. Saya Dr. Gigi Haja Hasna Syamars, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, mengajak semua kader PKK dan kepada semua keluarga di Kabupaten Baru, rencanakan masa depan dan kehidupan berkeluarga menuju generasi emas untuk masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Mari Ki cegah stunting melalui pendewasaan usia perkawinan bagi remaja. Jangan Ki lupa kegiatan bina keluarga balita dan posyandu. Ingat, patuhi protokol kesehatan dengan tetap melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam BKKBN, berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai belanjanya Mbak? Sudah Mas. Mana Mbak motornya? Sini saya bantu. Kok banyak belanjaannya? Apa-apaan ini? Bantu sih bantuin, tangannya nggak usah pakai colek-colek segala. Cari kesempatan kamu ya? Halah, cuma nyenggol dikit aja kok Mbak. Bisa saya tuntut, saya laporkan kamu. Sudah, gak usah rame-rame. Mbak ini benar kalau marah, karena perbuatanmu itu Jo melanggar Undang-Undang TPKS. Memangnya apa itu Undang-Undang TPKS? Dengar ya Jo, Undang-Undang TPKS itu adalah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Perbuatanmu itu bisa dipidanakan. Oh, begitu ya Pak. Saya minta maaf ya Mbak.
Bagi masyarakat yang mendapatkan perlakuan pelecehan seksual, dapat menghubungi Sapa 129 atau WhatsApp 0811 1129 129. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bekerja sama dengan Jaringan Radio Komunitas Indonesia dan disiarkan di 100 radio komunitas di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Stop stunting. Wujudkan generasi berencana dengan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, pemenuhan gizi dan pola hidup sehat. Saya, Dr. Gigi Haja Hasna Samars, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, mengajak semua kader PKK dan kepada semua keluarga di Kabupaten Baru. Rencanakan masa depan dan kehidupan berkeluarga menuju generasi emas untuk masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Mari Ki, cegah stunting melalui pendewasaan usia perkawinan bagi remaja. Jangan Ki lupa kegiatan bina keluarga balita dan posyandu. Ingat, patuhi protokol kesehatan dengan tetap melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam BKKBN, berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Ria dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di Bincang-Bincang Santai, tentunya bersama kami di sini. Ya, tentu saya Alil, dan acara ini tentu masih didukung oleh pemerintah Kabupaten Baru, dalam hal ini Dinas PMD PPKB P3A Kabupaten Baru dan Humas IKP Dinas Kominfo Kabupaten Baru. Ya. Dan kita kembali lagi Bu Haji, ya, terkait dengan ini stunting ini. Ya, kalau dalam ibu hamil ini, bagaimana kita mengetahui ini? Apakah ini ibu hamil kurang gizi atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan. Apakah dilihat saja atau bagaimana? Ada ukurannya kah? Ya, Tabe. Pada pemeriksaan kehamilan ada beberapa pemeriksaan fisik yang dilakukan, termasuk untuk menentukan apakah ibu hamil ini kurang gizi atau tidak, itu dengan pengukuran lingkar lengan atas. Jadi sudah bisa diketahui bahwa ini ibunya kurang gizi kalau diukur lingkar lengannya, lengan atasnya, lengan atas memang pengukurannya ada batasnya 23,5 cm. Di bawah dari itu sudah dikategorikan kurang gizi. Jadi edukasi kami sebagai seorang bidan itu ya penambahan keanekaragaman lagi makanan, penambahan kalori proteinnya yang lebih tinggi dan bervariasi serta lebih sering, lebih porsi sedikit tapi sering. Makannya. Makannya. Jadi ibu hamil itu tidak boleh terlalu kenyang juga. Jadi dia kalau kurang lilanya, lingkar lengan atasnya itu kurang, dianjurkan untuk makan lebih sering tapi porsinya sedikit. Jadi kalau porsinya sedikit kan sedikit-sedikit ibunya lagi makan. Jadi itu untuk supaya lingkar lengan, dan kalau sudah lingkar lengan otomatis pertambahan berat badannya juga akan bertambah. Karena alasannya biasa itu tidak mau makan, mual aja atau dimuntah aja lagi. Kalau mual muntahnya itu memang pada
tadi trimester Iya, pertama iya. yang sampai 3 bulan karena peningkatan hormon HCG namanya menimbulkan mual muntah, makanya juga memang dianjurkan makan porsi sedikit tapi sering. Jadi ibu-ibu biasanya itu kalau umur trimester ke-2 dan ke-3 itu sudah rata-rata sudah bagus, makannya. Jadi dia sudah bisa makan dengan baik. Tapi misalnya masih tetap itu harus dirujuk ke sarana untuk penambahan asupan dari cairannya dan obat-obatan yang diberikan oleh dokter ahlinya. Iya. Kan ini kalau sudah ibu hamil, sudah melahirkan, apa istilahnya kalau melahirkan? Hamil, melahirkan. Iya, hamil dan melahirkan. Nah, kemudian kalau melahirkan kan dia ada anaknya tuh, anaknya. Kalau diketahui mau bilang ini stunting atau ini bagaimana caranya itu? Mencegahnya. Ya, tadi sasarannya memang itu mulai dari janin, hamil, persalinan, nipas dan umur balita sampai 59 bulan. Iya. Jadi pada saat setelah hamil, alhamdulillah dalam proses kehamilannya sehat, nanti akannya berlanjut ke persalinan. Jadi persalinan juga perlu diperhatikan, bukan cuma sampai di hamilnya saja. Di persalinan itu harus kita juga faktor resiko. Iya, ada resiko kemungkinan. Misalnya ibunya kan ada tanda-tanda bahaya sebelum persalinan. Jadi harus tidak tanda-tanda bahaya sebelum persalinan itu tanda bahaya, misalnya demam, ada perdarahan, keluar air ketubannya sebelum waktunya, itu tanda-tanda bahaya di persalinan. Jadi betul-betul didampingi pada saat bersalinnya. Misalnya dalam proses itu aman-aman saja. Jadi di persalinan didampingi. Bagaimana nanti setelah bersalin itu IMD, ada IMD namanya untuk bayinya pas lahir. Inisiasi menyusu dini. Jadi bayi langsung didekatkan ke ibunya. Jadi kulit bayi dengan ibunya bersentuhan, dia mencari puting susunya tersendiri, itu merangsang untuk pengeluaran ASI-nya, nanti pembentukan ASI-nya. Jadi betul-betul pada saat lahir bayinya harus di MD untuk nanti produksi ASI lebih bagus karena langsung ada bonding antara ibu dan bayinya. Iya, baik. Kemudian kalau sudah itu kan biasa juga ada sih salah satu rumah sakit yang biasa bilang kan bagusnya ini ASI yang dikasih, tapi dia bilang ada salah satu bilang coba beli susu formula untuk untuk bayinya, ya karena mungkin lahir tidak normal mungkin, ya itu bagaimana menurut kita ini? Iya. Kalau untuk pemberian susu formula itu memang harus ada indikasi. Jadi tidak apalagi sekarang digalakkan ASI eksklusif. Jadi karena ASI eksklusif, ASI yang makanan yang paling baik untuk bayi itu memang ASI. Jadi apalagi namanya ada kolostrum itu yang ASI yang kekuning-kuningan, biasa orang-orang tua itu bahwa buang itu, padahal itu yang terbaik sebagai antibodinya, anti imunnya itu bayi yang terus terkadang memang ada ibu-ibu dia bilang hari pertama ini, kedua, ketiga ini masih tidak ada siku atau sedikit sekali. Memang karena memang di lambungnya bayi itu masih kecil, kuasanya Tuhan itu berproses itu ASI diberikan mulai dari yang masihnya tadinya jernih sedikit karena memang lambungnya untuk menyerap makanan di dalam tubuhnya itu memang ada takarannya. Jadi ada takaran. Terkadang ibunya bilang, menangis terus nih. Bukan dia menangis, ada beberapa faktor dia menangis bayi bukan karena laparnya. Jadi ibu-ibu harus paham karena memang pada saat kehamilan memang sudah dijelaskan bahwa pentingnya nanti ASI pada saat ibu ini sudah melahirkan ini jangan diberikan apapun selain ASI sampai 6 bulan. Jadi ASI eksklusif. Jadi adapun misalnya kalau indikasi pemberian susu formula itu misalnya kalau ada kelainan pada bayinya, kelainan misalnya bayinya
bibir sumbing, tidak bisa mengisap ke puting susu, memang itu. Tapi yang lain-lainnya itu yang kayak prematur bayi kecil tetap ASI yang terbaik. Jadi biasa orang karena dia bilang kecil atau kembar bayi saya, tidak ada. Yang jelasnya ASI yang terbaik. Tidak ada susu formula yang baik untuk manusia. Namanya manusia ya, air susunya juga manusia. Jadi betul-betul Tuhan itu memberikan yang terbaik untuk umatnya. Jadi jangan bilang 3 hari ini saya tidak ada siklus, kasih formula, jangan. Jangan, karena memang itu bisa ditahan itu. Bisa karena sampai batas 3 hari itu baik kan sudah ada cadangan makanan dari masih dari lahir. Kalaupun menangis tidak ada masalah karena yang penting ibunya itu tadi IMD-nya, inisiasi menyusu dini, dan terus hubungan menyusu terus biar tidak ada ASI, harus menyusu terus untuk merangsang pengeluaran ASI. Jadi kalau misalnya dipisahkan ibunya sama bayinya, ya memang tidak akan keluar ASI. Ya maksudnya tidak maksimal keluarnya ASI. Jadi makanya itu pas lahir harus memang langsung bersentuhan ibu sama bayinya, karena hubungan selain bondingnya itu untuk merangsang produksi ASInya. Jadi ya, banyak sekali ilmu-ilmu yang disampaikan ini Ibu Haji, bahwa memang terkadang masyarakat kalau seumpama sudah melahirkan sampai 2-3 hari tidak bisa keluar air ASI-nya. Nah ini mungkin bilang lo nomor yang susu formula. Ini ternyata memang ada ya sampai 3 hari tidak bisa keluar, tapi ada usaha namanya tadi harus berusaha untuk supaya bayinya terus menyusui, ya biar tidak ada tidak ada ASI-nya. Ya harus Jadi dukungan ini lagi dukungan dari keluarga, terutama suami, untuk bagaimana ibu ini bisa memberikan ASI kepada bayinya. Jadi selalu ada dukungan emosional, karena terkadang ibu-ibu yang sudah melahirkan itu terkadang biasa moodnya tidak bagus, apalagi biasanya dia tidak ada gangguan, terus ada janin. Jadi terkadang memang ada ibu-ibu yang emosionalnya itu labil kalau setelah melahirkan. Jadi betul-betul dukungan keluarga diperlukan lagi ini supaya keberhasilan menyusuinya ini berhasil sampai 6 bulan yang ASI eksklusifnya. Iya. Ya, kalau sini kan sudah pemberian ASI selama 6 bulan ya. Selama 6 bulan. Kemudian kan ini ada tambahan makanan gizi untuk anak-anak, bagaimana itu Bu Haji? Ya, kan ASI eksklusif ini sampai 6 bulan. Jadi kalau sudah 6 bulan ke atas itu asupan gizi untuk bayi itu memang sudah tidak mencukupi kalau ASI saja. Jadi perlu makanan tambahan MPASI, makanan pendamping ASI. Jadi ASI tetap. Jadi jangan dibilang tidak mie ASI makanan, jadi makanan pendamping. Jadi ibu-ibu itu maksudnya sekarang kan sudah pintar semua membaca, ada di internet, apalagi sekarang semua ibu-ibu hamil itu ada buku KIA. Di buku KIA sudah ada semua dijelaskan di situ bagaimana waktu kehamilannya, bagaimana malah di makanan pendamping ASI sudah dijelaskan semua di situ, yang misalnya kalau 6 bulan apa saja yang diberikan kepada bayi. Jadi ibu-ibu memang kita harus, namanya pendamping harus selalu menjelaskan di dalam buku KIA. Jadi di buku KIA itu sudah jelas semua yang diperlukan ibu mulai dari hamil sampai melahirkan sampai umur anaknya 5 tahun 59 bulan. Jadi kalau mau jelasnya makanan-makanan apa saja ada semua di buku KIA-nya ibunya. Jadi terkadang itu ibunya biasa simpan itu buku. Jadi itu perlunya temu bicara dukungan dengan keluarga, dijelaskan bahwa ini kita baca ibu, jangan kita simpan saja, sudah periksa ini kebutuhan untuk periksa kehamilan saja, bukan.
Ada semua, biar tanda-tanda bahaya kehamilan, tanda-tanda persalinan, nanti kalau mau bersalin ada semua di situ dijelaskan. Jadi yang di buku KIA ini bukan tandina belo-belo di. Ania, jadi biasa itu ibu ya mina bukai. Iya. Kalau data di bidan atau di dokter Iya. dibuka itu, padahal tidak. Nah, makanya itu yang tim pendamping keluarga itu harus memang mendampingi bahwa oh ini Bu harus kita lihat semua sambil dijelaskan bahwa ini mengarahkan bagaimana ibu bisa paham itu isinya semua, karena sudah dijelaskan semua mulai dari pemeriksaan kehamilannya sampai dia melahirkan dan balitanya. Iya, baik. Kita tahan dulu. Kita break dan sisa mungkin sesi terakhir nanti. Iya. Jadi jangan kemana-mana, tetap saja bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Stop stunting. Wujudkan generasi berencana dengan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, pemenuhan gizi dan pola hidup sehat. Saya Dr. Gigi Haja Hasna Syamars, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, mengajak semua kader PKK dan kepada semua keluarga di Kabupaten Baru. Rencanakan masa depan dan kehidupan berkeluarga menuju generasi emas untuk masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Mari Ki, cegah stunting melalui pendewasaan usia perkawinan bagi remaja. Jangan Ki lupa kegiatan bina keluarga balita dan posyandu. Ingat, patuhi protokol kesehatan dengan tetap melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam BKKBN, berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara Riga dimanapun Anda berada, ya, dan kita di sesi terakhir tentunya di bincang-bincang hari ini, tentunya di bincang-bincang santai. Ya, cegah stunting pada ibu hamil. Ya, tadi sudah banyak poin-poin yang sudah disampaikan oleh Ibu Haji terkait dengan bagaimana ibu hamil harus kalau sebelum hamilnya, kemudian setelah hamilnya, kemudian setelah melahirkan, ya sudah dijelaskan. Dan mungkin sebagai penutup di bincang-bincang kita pada hari ini, mungkin tadi, ya silakan. Kesimpulan dari ini untuk mencegah stunting ini dari hulu, artinya dari hulu, mulai dari calon pengantinnya kita deteksi bagaimana keadaan siapnya dia menikah nanti hamil. Jadi sasarannya itu mulai dari calon pengantin, kemudian pendampingan juga pada masa kehamilannya, bagaimana dia melewati masalah kehamilan dengan baik untuk melahirkan anak yang sehat, bebas stunting. Kemudian di persalinannya juga perlu didampingi, dukungan dari keluarga juga sangat penting. Jadi bukan cuma jangan keluarga-keluarga hanya didampingi oleh petugas, tapi betul-betul harus dukungan dari keluarga yang paling utama di sini. Jadi sampai kelahiran menyusuinya, jadi asupan gizi makanan yang terbaik untuk bayi itu adalah ASI yang terbaik. Jadi makanya di 1000 hari pertama kehidupan itu, mulai dari kehamilan sampai 2 tahun itu ASI, sampai 6 bulan, dan akan dilanjutkan sampai 2 tahun dengan makanan pendamping ASI. Jadi betul-betul untuk mencegah stunting ini yang paling utama itu asupan gizi, dan bagaimana kondisi juga lingkungan jadi berpengaruh, karena penyakit selain asupan gizi yang kurang itu penyakit infeksi yang berulang menyebabkan terjadinya juga
stunting, gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi sekali lagi saya imbau kepada masyarakat mulai dari awal untuk menghasilkan generasi yang kuat, hebat, pintar, itu mulai dari bagaimana persiapan kehamilan, persalinannya sampai umur anak sampai 2 tahun untuk menentukan kualitas hidup anak selanjutnya. Jadi di 1000 hari pertama itu menentukan kualitas hidup anak di masa yang akan datang. Iya, baik Saudara Iga dimanapun Anda berada. Jadi langkah pencegahan stunting ada tadi tipsnya dari Ibu Haja Nur Wahidah bahwa kita periksakan kehamilan secara rutin ya, kemudian memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil, kemudian ada tadi pemberian ASI eksklusif minimal 6 bulan ya, 0 sampai 6 bulan. Kemudian tadi ada selalu jaga kebersihan lingkungan juga. Kemudian yang penting ini melengkapi imunisasi ya, kalau itu ya. Imunisasi. Ya, Imunisasi. Ya, kemudian ya, mungkin itu untuk Saudara Iga dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Kemudian untuk Ibu Haji Nur Wahidah, ya terima kasih banyak sudah hadir di studio selaku Ketua IBI, Ikatan Bidan Indonesia Cabang Baru. Jadi kami dari studio mengucapkan terima kasih banyak dan kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.